Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulyo Yogyakarta yang saya muliakan rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, petang hari ini kita kembali bisa melanjutkan untuk membacakan dan mentalaah hadis-hadis yang berbicara masalah hati yang tertuang di dalam kitab Al-Arba'una Qalbiyah. Dan kita di pekan kemarin sudah memasuki hadis yang ke-39, yaitu hadis yang menceritakan siapapun yang meminta untuk mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dirinya pada manzilah kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Kita sampai pada perkataan mu'alif hafizahullah ta'ala, wa hadha mimma yubayyinu fadla amalil qalbi wa sidqi niyyah, yaitu halaman 294. Dan ini menunjukkan, menjelaskan tentang keutamaan ya amal hati, ya, menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan amal hati, sekaligus menunjukkan hati itu beramal dan ada kontribusinya bagi seseorang, apakah dia akan mendapatkan ganjaran ataukah akan mendapatkan siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga wasidqin niyyah, dan niat yang tulus. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ballaghahullahu manazil asy-syuhada ay mujazatan lahu ala sidqit talab. Makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, mengantarkan orang tadi pada kedudukan manzilah orang yang mati syahid. Maknanya adalah orang tadi akan diberikan balasan disebabkan karena niat yang tulus. Dari Abu Darda yang semoga Allah meridai beliau, yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bahwa apa yang beliau sampaikan ini, apa yang beliau katakan ini mencapai ataupun sama dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menimbang apa yang beliau katakan ini berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah gaib, yang kaidahnya tidak mungkin para sahabat berani berbicara masalah agama dan juga perkara-perkara yang gaib kecuali pelajaran yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman terkadang kemudian di antara mereka ada yang
menyampaikan secara makna. Ya, menyampaikan secara makna, bukan persis redaksi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal semacam itu diperkenankan tentu bagi orang yang memiliki fusahah fil balaghah, fil lughah, ya, orang yang memiliki tingkat kefasihan di dalam berbahasa. Beliau mengatakan, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi dipannya, ya tempat tidurnya, wa huwa yanbi ayyakuma fayusalli minal lail, bahwa dia meniatkan, ya, niat untuk bangun di malam hari dan salat lail. Namun faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha, namun ternyata matanya mengalahkan dirinya, artinya matanya itu tidak mau dimelekkan, matanya tetap tertidur sehingga dirinya tidak bisa bangun sampai waktu subuh. Maka kutiba lahu ma nawa, dia akan dicatat mendapatkan ganjaran karena niatnya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan bahwa tidurnya, ya, tidurnya orang tersebut, tidurnya orang yang niat untuk bangun dan sholat di malam hari tadi, ini merupakan sedekah, karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi dia tetap mendapatkan ganjaran orang yang qiyamul lail, dan tidur yang dia lakukan itu dinilai sebagai sebuah sedekah dari Allah Rabb-nya. Kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyib, yaitu salah seorang tabi'i, murid seniornya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, man hamma bi salatin aw siyamin aw hajjin aw umratin aw ghazwin fahila bainahu wa baina dzalik ballaghahu Allah taala ma nawa. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan salat, yaitu maknanya adalah qiyamul lail. Di sini redaksinya maknanya umum, namun maksudnya adalah qiyamul lail. Ya. Ataupun dia ingin melakukan puasa sunnah, atau dia ingin berhaji ataupun menunaikan umroh, atau bahkan ingin berperang. Namun ternyata tekadnya tersebut terhalang, ya, terhalang oleh sesuatu. Ya. Kalau dia ingin salat malam, maka dia terhalang oleh kantuk mungkin. Dia ingin puasa, namun ternyata misalnya ada kondisi tertentu, mungkin dia safar ataupun sakit ataupun yang lainnya. Ataupun ingin sekali haji, namun qadarullah belum memiliki kemampuan. Atau ingin menunaikan umroh, bahkan ingin perang namun terhalang, belum bisa melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan, menyampaikan orang tersebut pada derajat apa yang dia niatkan. Dan hadis-hadis semacam ini menunjukkan tentang betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ini memberikan ganjaran kepada seseorang padahal dia belum melakukan amalan tersebut. Dan andai ada orang yang pemurah, maka tidak ada yang bisa menyaingi murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal Anda sebagai seorang karyawan ataupun seorang pegawai, kemudian mendapatkan jatah cuti karena
satu dan lain hal, itu paling yang akan diberikan hanyalah gaji pokoknya saja, dan itu pun dalam batas yang tertentu. Berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya yang memiliki niat dan tekad yang kuat. Zaid ibn Aslam rahimahullah ta'ala berkata, kana rajulun yatufu 'alal ulama. Ada seseorang yang dia berkeliling dari satu ulama ke ulama yang lain. Yaqul, kemudian berkata, man yadulluni 'ala 'amalin la azalu minhu lillahi 'amilan. Siapakah yang bisa menunjukkan kepada diriku satu amalan yang senantiasa aku akan bisa mengamalkan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni la uhibbu an ta'tiya alayya sa'atun minal lail wan nahar illa wa ana 'amilun lillahi ta'ala. Sesungguhnya aku tidak ingin sedikit pun ada waktu yang datang kepada diriku, baik di siang hari ataukah di malam hari, kecuali aku mengamalkan satu amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa nih semangat ya orang yang ini. Dia ingin mengisi seluruh waktunya itu dengan beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam full. Nah, siapa yang bisa memberikan pencerahan kepada beliau tentang apa amalan yang bisa dilakukan di sepanjang waktu di 24 jam tersebut? Yang kalau dilihat di dalam hadis-hadis yang lain, tentu tidak diperkenankan seorang justru mengamalkan satu amalan sepanjang 24 jam. Contohnya ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang yang ingin sholat lail sepanjang malam. Beliau tidak memperbolehkan. Bahkan beliau mengatakan, aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah ketimbang kalian, namun aku salat malam dan juga tidur. Nah, ini tentu berarti jawaban yang diinginkan oleh orang ini jawaban yang akan muncul dari seorang ulama yang faham tentang kaidah-kaidah agama. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada orang tersebut, qad wajadta hajataka fa'malil khaira mastata'ta fa idza fatarta aw taraktahu fahamma bi'amalihi fa innal hamma bi'amalil khair kafa'ilihi. Maka akhirnya dia pun mendapatkan jawaban, hingga dikatakanlah kepada dirinya, sungguh kamu sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Maka beramalah kebaikan sesuai dengan kemampuanmu. Maka apabila engkau terjangkiti kelelahan, kecapean, atau bahkan engkau meninggalkan satu amalan tertentu, sedangkan engkau sangat ingin untuk bisa mengamalkannya, maka sesungguhnya keinginanmu, tekadmu ini, yaitu tekadmu untuk melakukan satu amal kebajikan, itu nilainya seperti fa'ilnya, itu seperti orang yang melakukannya. Maka apa yang bisa kita petik dari ungkapan ini? Hendaklah masing-masing dari kita berupaya untuk melakukan kebajikan sesuai kemampuan kita. Nah, pada saat kita tidak melakukan itu bukan karena kita tidak ingin melakukan, namun karena mungkin ya kita memang lelah, capek, ya, hingga kita tidak melakukannya. Namun kalau kita memiliki keinginan untuk melakukan, nah kita akan mendapatkan
ganjaran, ya keinginan kuat yang ada pada diri kita, tekad yang kita miliki itu bernilai seperti orang yang melakukan satu perbuatan, satu amal soleh. Faqauluhu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta dengan hati yang tulus kepada Allah untuk mati syahid, ay talaba minallahi ayyuqtala fi sabilih, meminta kepada Allah agar terbunuh di medan perang, fayamutu syahidan, dan kemudian dia betul-betul mati syahid di situ. Dan shadiqan min qalbih, mintanya kepada Allah ini tulus dari lubuk hati yang terdalam. Ya'lamullahu sidqa qalbih, yang Allah mengetahui tentang kesungguhan, keseriusan, ketulusan yang ada di dalam hatinya. Wasihhata niyatihi, dan benarnya niat tersebut, ya, jadi bukan sekedar, mohon maaf, bukan sekedar bunga bibir, ya, kembang lambe, namun memang niat yang sungguh-sungguh. Wa hubbas syahadata, dan mencintai untuk mati syahid, wa raghbatahu fiha, dan sangat ingin, ya, untuk bisa meninggal sebagai orang yang syahid. Maka ballaghahullahu manazil syuhada, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan, akan menyampaikan niatnya tersebut pada kedudukan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ai maknanya a'tahu ajra syuhada bisidqi niyatihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, ya, akan memberikan kepada dirinya ganjaran orang yang mati syahid. Kenapa? Karena tulusnya, karena sungguhnya, ya, niat yang ada di dalam hatinya. Imam As-Sindi rahimahullah ta'ala menjelaskan, yuridu anna du'a bisyahadah idza kana bisidqin min qalbi fahuwa mustajabun. Makna dari ballaghahullahu manazil syuhada, yaitu barang siapa yang menginginkan di dalam doanya tersebut untuk mati syahid, apabila dia betul-betul jujur, tulus dari lubuk hati terdalamnya, maka permintaannya ini akan dikabulkan. Ya, permintaannya akan dikabulkan meskipun meninggalnya di tempat tidur. Dikabulkannya berupa apa? Dia diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Namun hal yang harus kita fahami juga, wasyahadatu martabatun aliyatun ba'da siddiqiyah. Orang yang mati syahid ataupun derajat syahadah, derajat mati syahid itu merupakan martabat, kedudukan yang sangat tinggi, yaitu setelah derajatnya orang-orang yang diberikan gelar as-siddiq seperti Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang saleh.
Wa in mata ala firasyihi, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya, meninggal di keranjang tidurnya. Ai walau mata ghairu syahidin, meskipun kenyataannya orang tadi tidak mati di medan peperangan, fahuwa fi hukmi syuhada, maka hukumnya, hukum orang tersebut adalah seperti orang yang meninggal di medan peperangan. Walahu sawabuhum, dan dia pun mendapatkan pahalanya orang-orang yang mati syahid. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, al-hadithu yadullu ala masyru'iyyati su'alil abdi rabbah ay yaktuba lahu syahadah. Maka hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang untuk meminta kepada Rabbnya agar Rabbnya mencatat dirinya ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Fa in katabah lahu fabiha wa ni'mat. Nah, kalau dia meminta hal tersebut dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat mati syahid untuk dirinya, dan ini merupakan nikmat, adalah sebaik-baik permintaan seseorang. Ya, jadi kalau seorang minta kepada Allah agar dia dicatat sebagai syuhada, dan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk dirinya dia itu betul-betul dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid, fabiha, maka dengan syahidnya ini, ya, dengan catatan ini, wa nikmat, ya, dan dia mendapatkan perbuatan yang sangat baik, ya. Nikmat itu maknanya adalah makna secara umum itu adalah kebaikan. Contohnya nikmatul bid'ati hadihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, sebagaimana kata Umar bin Khattab, dan ini di dalam ilmu nahwu juga dipelajari. Namun wa ilam yaktubha lahu, seandainya Allah tidaklah mencatat syahadah ini untuk dirinya, nala manazil syuhada, ya dia akan mendapatkan kedudukan orang-orang yang mati syahid. Jadi maknanya bahwa orang-orang yang meminta syahadah agar mati syahid itu ada yang dicatat, dia pun mendapatkan syahid tersebut, dia diberikan kesempatan untuk maju ke medan perang dan dia mati, dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Namun seandainya dia oleh Allah ternyata tidak dicatat menjadi bagian orang-orang yang mati syahid di medan perang, dia pun akan mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid, namun tidak sebaik yang pertama. Dalam rangka untuk takribul faham, ya, untuk mendekatkan pemahaman, adalah orang yang sholat berjamaah, ya. Orang ketika dia niat untuk sholat berjamaah, namun ternyata mohon maaf di belakangnya nggak rampung-rampung, BAB misalnya nggak keluar-keluar, namun kerasanya mau keluar terus sampai sholatnya rampung, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Namun orang yang sholat berjamaah itu nilainya berbeda-beda, manzilahnya berbeda-beda. Orang yang di depan sendiri, di sebelah kanannya imam, itu tentu nilainya beda dengan orang yang ada di paling belakang, ya. Namun orang tadi mendapatkan pahala sholat berjamaah, cuman ya tentu derajatnya tidak sama. Dan orang yang datang duluan di saf terdepan, yang Rasulullah misalnya mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang ada di saf-saf terdepan. Ini beda kedudukannya dengan orang yang di saf belakang.
wa ballaghahu Allahu ilaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, mengantarkan kepada derajat orang yang mati syahid ini. Wa atahu misla ma atahum, dan dia akan mendapatkan, Allah akan memberikan kepada dirinya sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid di medan perang. Ganjarannya ya ganjaran pokoknya lah. Ganjaran pokok orang yang meninggal sebagai orang yang mati syahid. Walakin la yalzamu min dzalika, akan tapi tidak harus dari makna dari sabda Rasulullah SAW ini istiwa'uhu fil ajri wal fadli, ya, kesamaan dalam masalah ganjaran dan keutamaan, sebagaimana saya sampaikan di muka tadi, ya, antara orang yang dia hanya niat dan mati di ranjang, meskipun dia mendapatkan ganjaran mati syahid, tidak akan sama dengan orang yang dia betul-betul mati syahid di medan perang. Dan yang mati di medan perang pun antara satu dan yang lain juga tidak sama. Ada orang yang di situ membunuh sekian musuh, ada orang yang baru maju langsung terbunuh. Nah, tentu ganjarannya pun berbeda. Ya, maka bahwa sabda Rasulullah yang menyatakan Allah akan menyampaikan, mengantarkan orang tersebut pada derajat orang yang mati syahid, ini tidaklah melazimkan, tidaklah mengharuskan istiwa'uhu, samanya, ya, persamaan dalam masalah ganjaran dan keutamaan. Wasyahidul ma'rakah alladzi mata fi sahatil qital, orang yang meninggal sebagai seorang syahid di medan peperangan, ya, orang yang mati syahid, betul-betul mati syahid di medan peperangan, wa huwa yujahidu ada Allah bi nafsi, yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan raganya. Walakinnahu lamma nawal khaira, akan tetapi kemudian tatkala dia meniatkan kebaikan, wa fa'ala maqdurahu minhu, dan dia pun melakukan apa yang ditakdirkan, yang ditetapkan atas dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, istawa mahu fi aslil ajri, maka sama dengannya, ya, dalam masalah ganjaran yang pokoknya, ya, ganjaran yang pokok. Jadi tadi sudah dijelaskan, meskipun Rasulullah menyatakan Allah akan menyampaikan orang yang memiliki niat tekad yang sungguh dari lubuk hati terdalamnya untuk mati syahid, ya, dijelaskan dia akan sampai ke sana, namun tidak mengharuskan, ya, orang yang betul-betul meninggal di medan peperangan itu keutamaannya dan ganjarannya sama dengan orang yang tadi. Akan tetapi ketika orang yang tidak mati di medan perang itu memang betul-betul memiliki niat yang baik, dan bahkan dia pun sudah melakukan apa yang ditakdirkan untuk peperangan. Misalnya kalau di masa Rasulullah dulu, ya, pernah ada salah seorang sahabat yang dia ingin berperang, namun dia tidak memiliki apa-apa, bekal tidak punya, kendaraan tidak punya, maka dia pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tuh pengen perang, namun saya tidak punya modal apa-apa kecuali jasad saya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, datanglah kepada si fulan, dan ini atas perintah saya, karena dia sudah menyiapkan bekal untuk berperang, namun qadarullah ada halangan. Nah, orang yang sudah menyiapkan bekal kayak tadi, ya, semampunya, namun terhalang oleh sesuatu dan tidak berangkat, dia termasuk di antara hadis ini. Meskipun dia tidak meninggal di medan perang, namun dia sudah berupaya untuk melakukan pendahulunya untuk berperang, termasuk di antaranya mempersiapkan
bekal baik kendaraan ataupun yang lainnya. Maka istawa mahu fil aslil ajri, dia sama pahalanya ya dalam dia sama pahalanya dalam pokok pahalanya, yaitu pokok pahala orang yang mati syahid. Ini yang tertuang di dalam kitab Al-Aunul Ma'bud. Kitab Aunul Ma'bud ini adalah syarah dari kitab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa hadza ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakir bi manzilati shaimis sabir. Orang yang memberikan makan lagi bersyukur, ya orang yang dia mohon maaf, orang yang makan, ya kalau memberikan makan berarti mut'im. Orang yang makan dan dia bersyukur atas apa yang dia makan, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, agar ketika kita itu makan ataupun minum, ya kemudian kita selain memulai dan baca basmalah, dan kemudian kita membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang makan lagi bersyukur kepada Allah, ini seperti kedudukan orang yang berpuasa dan sabar. Ya, orang yang berpuasa dan sabar. Namun apakah kemudian mesti sama derajatnya? Jawabnya tidak mengharuskan sama. Al-Karmani rahimahullah ta'ala mengatakan, at-tashbihuna fi asli sawab la fil kamiyah. Maka perumpamaan di sini, penyerupaan di sini itu adalah fi asli sawab, dalam pokok pahala. Ya, di dalam masalah pokok pahala, dan bukan dimaksudkan sama dalam masalah keseluruhannya. Ya, tadi sudah kita sampaikan masalah orang yang sholat jamaah di satu masjid saja, yang di depan dan yang di belakang itu berbeda, apalagi orang yang tidak berangkat ke masjid. Meskipun dia mendapatkan ganjaran pahala sholat jamaah, maka tentu tidak sama dan orang yang betul-betul sholat jamaah, apalagi yang di depan. Dan itu pun sama terkait dengan masalah orang yang ingin meninggal di medan peperangan tadi, namun tidak kesampaian. Walal kaifiyah, dan juga bukan dalam masalah bagaimananya, seperti apanya, seperti apa bentuk keutamaan dan ganjarannya, ini tidak mesti sama. Wat tashbihu la yastalzimul mumasalah min jamil aujuh. Dan penyerupaan, perumpamaan semacam ini tidak mengharuskan adanya kesamaan dari seluruh sisinya. Ya, adanya kesamaan dari seluruh sisinya. Bisa difahami ya, insyaallah ya. Baik. Jadi kayak tadi lah, orang yang sama-sama mendapatkan ganjaran sholat jamaah, itu pun tidak mesti sama dalam seluruh sisinya. Dilihat dalam masalah sopnya gimana. Dalam masalah sopnya itu dia di depan ataupun di tengah ataupun di belakang. Kemudian dalam masalah tempatnya di sebelah kanan imam ataukah di sebelah kiri imam, ini berbeda. Ya. Meskipun di sebelah kanan ini tidak mutlak. Berarti yang semuanya yang di sebelah kanan itu yang di pojok sana, dan yang di sebelah kirinya imam persis itu berarti utama yang di sana. Tidak demikian. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala di dalam, seingat saya di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa kita katakan demikian? Karena ketika Rasulullah di malam hari salat lail, kemudian ada seorang yang dia ingin makmum di sebelah kirinya, Rasulullah putar di sebelah kanannya. Dan kemudian ketika ada datang satu lagi ya yang bertempat di sebelah kirinya, ketika itu oleh Rasulullah keduanya didorong ke belakang, dan Rasul tidak kemudian memutar yang datang yang kedua ini di sebelah kanannya lagi, enggak. Dan ini menunjukkan, ini misalnya imam di tengah sini, maka yang utama pertama di sebelah kanannya,
kemudian yang persis di sebelah kirinya. Nanti kalau ada mau tambah lagi di sebelah kanannya lagi, ini lebih utama daripada orang yang kemudian nambah di sebelah kirinya lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka demikian juga untuk masalah orang yang meninggal di medan peperangan. Orang yang dia berjuang di jalan Allah, dia mati. Matinya dia sesudah membunuh sekian musuhnya. Ditambah dia membawa bekal yang banyak. Dan bekal yang dibawa itu semuanya habis untuk biaya peperangan. Nah, ini tentu beda dengan orang yang non sewu hanya bermodalkan jasad dan maju ke medan perang dan terbunuh. Ya, maka keutamaan dan ganjaran yang didapat tidaklah sama. Yang sama adalah aslul ajri, pokok. Ya, kalau kita kenal dan ada istilah gaji pokok ya. Ya, ini yang pegawai siapa? Nah, pegawai kan ada gaji pokok, Pak Gun mantan ya. Ada gaji pokok dan ada gaji tunjangan yang lainnya. Nah, kurang lebih takribul fahamnya ya, pendekatan kepada pemahamannya seperti itu. Kemudian Ibnul Jauzi bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ini lebih dahulu. I'lam anna niyyah qatbul amal 'alaiha yaduru wa qad yufidu mujarradun niyyah min ghairi amal. Ketahuilah bahwasanya yang namanya niat itu merupakan porosnya, pokok dari sebuah amal. Yang di atas niat inilah amal seseorang itu akan berputar. Dan terkadang seseorang akan mendapatkan faedah semata-mata dari niatnya. Sebagaimana juga terkadang seseorang akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan siksaan juga semata-mata karena niatnya. Itu kalau niatnya niat yang sungguh-sungguh. Dia niatnya tulus mau mencuri, namun terhalang nggak bisa mencuri, maka dia mendapatkan dosa. Kenapa? Niatnya mau sudah bulat. Oh, nanti malam ini sudah direncanakan sekian hari untuk mencuri isi rumah si fulan. Karena dia dengar bahasanya si fulan itu di hari misalnya di hari Ahad, ini sekarang tanggal berapa? 8 9 8. Ini hari Sabtu ya. Misalnya di hari Sabtu ini si fulan A mau pergi ke Jakarta. Dia rencananya sudah mulai pekan kemarin. Nah, si orang yang mau mencuri ini mendengarkan. Wah, dia pun sudah mulai menyiapkan berbagai macam persiapan yang matang, tinggal eksekusi. Tapi ternyata si fulan A nggak jadi ke Jakarta, gagallah niatnya tadi. Maka dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Sudah niatnya sungguh-sungguh, plus bahkan sudah melakukan makdurohu tadi. Ya, sesuatu yang menjadi yang ditakdirkan untuk bisa digunakan mencuri tadi sudah dilakukannya. Maka terkadang seseorang akan mendapatkan faedah ganjaran karena niatnya, dan juga sebaliknya terkadang seorang akan mendapatkan siksa juga karena niatnya meskipun tidak melakukan amal tertentu. Wala yufidu amalun min ghairi niyatin, dan ketahuilah bahasanya amal itu tidak akan berguna, tidak akan memberikan faedah, tidak akan memberikan manfaat tanpa niat. Kenapa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ketahuilah sesungguhnya semua amal yang dilakukan oleh seorang itu pasti ada niatnya. Cuma niatnya itu niat untuk kebaikan ataukah niat untuk keburukan? Niatnya karena Allah atau bukan karena Allah? Maka kalau dia melakukan satu amal niatnya bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan faedah dari amal yang dilakukan. Wa man sadaqat niyyatuhu fi talabi syahadah. Dan konteks terkait dengan masalah mati syahid,
Barang siapa yang niatnya itu betul-betul jujur, tulus dari lubuk hati terdalam untuk mencari syahid, mencari mati di medan peperangan, faka'annahu istaslama lil qatli, yang seakan-akan orang ini sudah menyerahkan diri, pasrah untuk dibunuh lah gitu ya, untuk terbunuh. Fala yadurruhu ba'du bi dini badanihi, anil jihadi lil udhri. Dan setelah itu ini kayaknya badanhu salah cetak. Fala yadurruhu, tidaklah memudaratkan dirinya setelah itu ya. Badanuhu, badannya, anil jihadi lil udhri. Oh, salah. Fayadurruhu ba'du badanuhu anil jihadi lil udhri. Namun ternyata setelah itu memudaratkan dirinya badannya, misalnya sakitkah ya, ataupun yang lainnya dari jihad ya, karena adanya udzur, ma'asidqi niyatihi, sementara niatnya itu jujur tulus untuk mati syahid, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah, namun ternyata kematian itu menjumpai dirinya, maka sungguh ganjarannya wajib atas Allah untuk memberikan kepada orang tadi. Artinya orang yang dia sudah pasrah untuk siap terbunuh di medan peperangan, namun ternyata ada udzur, ya mungkin badannya yang menyebabkan udzur untuk dirinya ataupun yang selainnya, sehingga tidak jadi berjihad, namun niatnya tulus, maka dia tetap akan mendapatkan ganjaran orang yang mati syahid sebagaimana firman Allah tersebut. Wa kadzalika nam an salatin aw nasiyaha, wa kadzalika law nawa qiyamal lail fa ghalabahu nu'as kutiba lahu sawabu niyatihi. Demikian juga orang yang tertidur dari satu salat ataupun orang yang terlupa. Begitu juga seandainya seseorang yang niat untuk qiyamul lail, namun rasa kantuk yang sangat, an-nu'as itu rasa kantuk yang luar biasa, itu mengalahkan dirinya, maka dia akan dicatat mendapatkan ganjaran orang yang sholat lail dengan ketulusan niatnya. Terakhir, wafil hadis, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Bayanu kamali fadlillahi alal mu'minina as-sadiqina min ibadihi wa jabrihim wa raf'i darajatihim ila ma tatawakku ilaihi nufusuhum wa illam yasilu ila dzalika bi'amalihim. Penjelasan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang beriman yang jujur dari kalangan para hamba Allah. Dan juga pemaksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, si orang ini sudah pasti mendapatkan demikian. Dan juga pengangkatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap derajatnya orang-orang yang beriman tadi.
kepada apa yang sangat diidam-idamkan oleh jiwanya. Meskipun dia tidak sampai kepada apa yang diinginkannya tersebut, ya, dengan melakukan amal-amal yang nyata, namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Ini menunjukkan tentang karunia yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadlu sihhatin niyyah wa sidqi ma'allahi fiha. Keutamaan niat yang sahih, niat yang benar dan niat yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna amalal qalbi qad yablughu bi sahibihi asmal manazil wa aliya ad-darajat. Sesungguhnya amalan hati yang ada pada diri seseorang terkadang akan menyampaikan pemiliknya, akan menyampaikan orang yang meniatkan tadi kepada asmal manazil, ya. Sama itu tinggi, berarti asma yang paling tinggi dari kedudukan. Akan mengantarkan orang tadi kepada kedudukan yang paling tinggi dan derajat yang paling tinggi juga. Yang terakhir, masyru'iyatu thalabi syahadah fi sabilillah. Disyariatkannya kita semuanya ya untuk meminta kepada Allah agar menjadi orang yang mati syahid di medan peperangan. Meskipun kita sekarang ya alhamdulillah tidak ada peperangan. Walaysa hadza min tamanil mauti al-manhi anhu. Meskipun ini bukanlah menginginkan kematian yang dilarang. Misalnya karena ingin mati syahid kemudian ikut-ikutan jadi anggota teroris ngebom di mana-mana, bukan itu. Ya, namun kita ingin meninggal dalam keadaan mati syahid, namun mati syahid yang sungguhan. Bukan kemudian menciptakan seakan-akan medan peperangan padahal itu bukan medan peperangan. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mengambil faedahnya dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.